Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi karena kalau di Esri supaya selalu semangat walaupun di sini sudah pukul 4 ya. Wita kalau Wita di sana. Nah, pertama-tama yang saya hormati Ketua IAP Sulawesi Selatan, Bapak Arif Isnaini, STMSP IAP, Ketua Umum IAP Pusat Nasional, Bapak Dr. Hendrikus Andri Simarmata, PhD IAP, Kepala Bidang Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Yurnita, STMSI, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Dr. HM Iqbal Suhaib, SEMT, Kepala Seksi Monef Pengendalian Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Haji Mansur Gesa, STMSI, Bapak Tri Budi Harto, STMSC, MN IAP, selaku moderator untuk sesi hari ini, Ketua Panitia Pelaksana, serta peserta Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri sesi acara pelaksanaan sertifikasi Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan hingga sore hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti jalannya acara. Perkenalkan, nama saya Nadira, seperti yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Pak Tri Budi Harto. Saya merupakan bagian dari Education and Community di Esri Indonesia. Dan senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa merencanakan strategi yang cerdas menggunakan GIS teknologi yang sudah sangat modern saat ini. Ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan, boleh izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai Esri gitu ya. Jadi sebenarnya Esri memiliki sebuah kepanjangan yaitu Environmental Systems Research Institute. Jadi kami awalnya merupakan sebuah badan konsultan penggunaan lahan yang didirikan oleh Jack Benjamin pada tahun 1969 di Rapans, California. Nah di sini kami berkembang menjadi sebuah perusahaan pemetaan yang dinamakan dengan ArcGIS. Itu adalah produk kami. Di sini kalau Bapak Ibu masih belum familiar, boleh dilihat salah satu pemanfaatan teknologi kami adalah ketika digunakan oleh Johns Hopkins University untuk memonitor bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di seluruh dunia sejak masa pandemi itu merebak. Jadi ini salah satu teknologi kami yang dinamakan dengan ArcGIS Dashboard. Nah, di sini kenapa kami sangatlah concern dan mensupport berbagai macam komunitas, salah satunya adalah Ikatan Ahli Perencana, tidak hanya Sulawesi Selatan, sebenarnya ini yang pertama gitu ya, sebelumnya juga DKI Jakarta. Nah di sini karena kami concern untuk research and development juga, di mana program-programnya memang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, di sini jika Bapak Ibu melihat Esri Indonesia sendiri sudah melayani lebih dari 2.200 organisasi di Indonesia, dan di sini tidak hanya dari sektor swasta, namun juga dari kementerian lembaga gitu ya di Indonesia, serta berbagai macam pemerintah daerah sudah kami support. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Pertama-tama yang sudah saya jelaskan yaitu perkenalan mengenai Esri. Kemudian nanti akan saya bahas mengenai konsep smart dalam smart city, serta apa saja sih pilar teknologi yang dapat digunakan untuk membangun smart city melalui GIS. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai platform ArcGIS untuk berbagai kebutuhan pemerintah, serta bagaimana teknologi GIS ini spesifik mendukung planners. Jadi apa sih teknologi GIS yang memang dikhususkan gitu ya untuk perencanaan wilayah. Kemudian selanjutnya saya juga akan memaparkan beberapa contoh kegiatan di IAP DKI Jakarta yang sudah dilakukan dan mungkin bisa direplikasi untuk diterapkan di IAP Sulawesi Selatan karena kita sudah MOU sebelumnya. Nah, di sini boleh saya jelaskan terlebih dahulu mengenai smart gitu. Kami mengerti bahwa cerdas gitu ya atau pintar itu sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap organisasi. Ada yang kedalamannya pun berbeda. Apa sih itu smart? Di sini banyak contoh-contoh penerapan smart gitu ya. Mungkin ada smart planning, smart app,
smart budget, smart car gitu ya. Banyak sekali arti smart, dan salah satunya adalah bagaimana sih menciptakan sebuah kota yang cerdas atau smart city. Pada dasarnya untuk menciptakan sebuah kota yang cerdas dan berkelanjutan, kita harus memulai dengan mengidentifikasi prioritasnya. Di sini saya yakin pasti setiap daerah gitu ya, setiap organisasi, setiap lapisan masyarakat menginginkan daerahnya itu berkelanjutan, layak huni, sehat, aman, sejahtera, dan lain sebagainya. Banyak pasti keinginan-keinginan masyarakat yang ingin dicapai gitu untuk pembangunan daerahnya. Nah, di sini kita harus memprioritaskan dulu kira-kira apa sih yang ingin kita selesaikan permasalahannya gitu. Apakah mungkin misalnya dengan adanya pandemi kita ingin daerah kita itu sehat, bagaimana sih merencanakan daerah yang aman dari pandemi dengan kebijakan yang tepat juga sehingga pemulihan ekonomi bisa segera selesai seperti itu. Jadi memang diawali dengan identifikasi untuk prioritas-prioritasnya. Nah, di sini pemerintah atau pemerintah daerah gitu ya memiliki peran utama dalam membangun sebuah kota yang cerdas. Namun di sini government tidak bisa bekerja sendiri pastinya. Di sini perlu ada kolaborasi dari berbagai macam stakeholders, dari community leaders-nya, mungkin dari kepala desa, kader-kader desa gitu, kemudian dari NGO, dari startup gitu ya, dari universitas, institusi pendidikan tinggi pastinya, dalam mengedukasi masyarakatnya tidak hanya dalam beradaptasi, namun juga bisa berinovasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya pastinya pengambilan keputusannya adalah dari government. Nah, di sini lokasi merupakan hal yang penting pastinya dari sisi government karena di sini setiap daerah pastinya memiliki ciri atau khasnya masing-masing gitu. Mungkin dari sumber daya alamnya gitu ya, ataupun dari sosial budayanya seperti itu. Jadi, nah di sini pastinya banyak permasalahan-permasalahan dari masyarakat. Mungkin ada permasalahan mengenai populasi atau misalnya kesempatan dari ekonomi gitu ya, atau misalnya ada homelessness gitu. Pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapisan masyarakat. Nah, di sini GIS menjadi sebuah sistem foundational, sistem yang mendasar untuk mensupport setiap aspek dari pemerintahan itu, dari lapisan masyarakatnya, apa sih kebutuhannya, apa sih permasalahannya. Kemudian selanjutnya dari infrastrukturnya gitu ya, dari subjek ke objeknya yang bisa membantu mendukung masyarakat itu sendiri. Mungkin dari bagaimana manajemen telekomunikasi, manajemen untuk land use seperti itu. Kemudian pastinya di sini jika kita membicarakan smart city, pasti semuanya harus berasaskan berkelanjutan atau sustainable. Maka di sini dari environment pun harus diperhatikan. Nah, di sini GIS pun mensupport dari inovasi teknologi yang ada di luar sana. Mungkin dari artificial intelligence gitu ya, machine learning, cloud, Internet of Things. Nah, itu Esri memang memiliki tugas, salah satunya adalah untuk selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi-teknologi yang ada, sehingga semuanya bisa dikombinasikan dan bisa diintegrasikan dengan GIS, sebuah sistem informasi geografis berbasiskan lokasi. Nah, apa sih GIS saat ini? Jadi pada dasarnya GIS merupakan sebuah sistem di mana kita bisa memanage, menganalisa, dan mengaplikasikan dari informasi geografis. Dan semuanya sangatlah sederhana sebenarnya karena kita hanya membutuhkan data lokasi. Di mana Bapak Ibu sekarang ada di depan screen masing-masing ya, di depan laptopnya atau di depan HP-nya gitu ya, itu sudah ada gitu informasi XY-nya dan itu sudah bisa dilihat persebarannya. Setelah itu kita bisa analisa dan kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat mungkin dari permasalahan yang ada. Di sini kita bisa mengintegrasi gitu ya, mengintegrasi data-data yang ada, mungkin data-data yang kita miliki, kita bisa mengambil juga data-data dari kementerian lembaga atau misalnya kita bisa integrasi dengan teknologi-teknologi lainnya.
Kemudian di sini kita selanjutnya dari data-data yang mungkin divisualisasi gitu ya, sehingga ada pola, ada distribusi yang terbentuk, kita bisa melakukan analisa selanjutnya. Kira-kira berdasarkan ilmu, berdasarkan pemodelan, berdasarkan metode yang tepat, kira-kira apa sih yang bisa kita hasilkan dari analisa tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengkomunikasikan dari peta yang dihasilkan, dari analisa, dari visualisasi, menggunakan GIS juga, sehingga tidak hanya dari sisi organisasi kita saja yang bisa mengetahui apa sih permasalahan yang ada di masyarakat, namun juga masyarakat secara luas mengetahui juga kira-kira apa sih yang perlu dipecahkan permasalahannya saat ini. Nah, saat ini infrastruktur geospasial sudah berkembang secara pesat. Di sini tidak hanya kita bisa melihat, discover konten-konten gitu ya, atau sharing, namun di sini kita bisa membuat open data, kita bisa integrasi dengan big data, kemudian kita juga bisa memasukkan services real-time IoT, atau misalnya kita membuat otomatisasi menggunakan artificial intelligence dan machine learning, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan GIS. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah veteran gitu ya menggunakan GIS dari masih Arkinfo atau yang lainnya, ini adalah journey ke modern GIS. Awalnya memang dari desktop, sekarang desktop sebenarnya sudah ada yang lebih advance lagi, bukan hanya ArcMap, tapi ada yang dinamakan dengan ArcGIS Pro. Jadi itu adalah versi desktop yang lebih advance, di mana kita bisa mengkombinasikan 2 dimensi dan 3 dimensi di satu tempat, serta di sini juga kita bisa integrasi dengan machine learning. Nah, dari desktop kita masuk ke server gitu ya, mungkin sebelumnya masih harus punya infrastruktur servernya masing-masing. Nah, tapi sekarang kita sudah ada sistem cloud atau misal on-premise. Jadi sistem cloud ini ada yang dinamakan dengan ArcGIS Online, tapi ada juga yang namanya ArcGIS Enterprise, biasanya untuk perusahaan atau institusi yang memang membutuhkan level of security yang lebih tinggi. Maka mereka memang on-premise punya infrastrukturnya masing-masing. Nah, tapi untuk masyarakat kebanyakan ada yang dinamakan dengan ArcGIS Online. ArcGIS Online itu merupakan sebuah cloud-based system yang di-maintain dengan baik oleh Esri, sehingga kita bisa tinggal menggunakannya, kemudian dengan menggunakan cloud-based system ini, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian kita sudah lebih lanjut sebenarnya ya, sudah terdistribusi gitu. Jadi kita bisa koneksi antar portal. Tapi untuk masyarakat luas, kebanyakan kita bisa stay di ArcGIS Online saja gitu. Nah, di sini GIS bisa mengintegrasi setiap tipe dan format data. Tidak hanya data-data yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan, data vektor gitu ya, atau data raster, data citra, penginderaan jauh. Tidak hanya itu, kita bisa mengintegrasi juga data-data lainnya seperti data tabular, jadi data Excel gitu, mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang masih belum terbiasa dengan peta, vektor, atau raster gitu, nah itu bisa mengkombinasikan dengan data tabular yang dimiliki. Atau data tidak struktur, seperti data PDF atau data JPG. Kemudian di sini data-data lainnya seperti data LiDAR, terrain, kemudian voxels, jadi mirip dengan 3D juga ya. BIM, misalnya Bapak Ibu yang memang sudah biasa menggunakan AutoCAD gitu, nah itu juga bisa integrasi dengan GIS. Lalu data-data lain seperti big data, real time, multidimensional pun bisa. Jadi memang di sini GIS di mana ia bisa mengintegrasi setiap tipe dan format data, menciptakan sebuah bahasa yang common, bahasa yang biasa digunakan. Nah, di sini berbicara mengenai data, untuk data-data Indonesia sendiri mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira kita bisa tidak ya berbagi data, mungkin dari data-data kementerian lembaga. Sebenarnya sudah banyak kementerian lembaga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bekerja sama dengan Esri, lebih dari 30 kementerian lembaga sudah bekerja sama, dan melalui portal-portal mereka kita bisa integrasi data. Di sini melalui barcode ini atau link ini, Bapak Ibu bisa melihat sebuah list GIS portal di Indonesia yang sudah di
kumpulkan oleh tim national government di Esri Indonesia. Nah, di situ Bapak Ibu bahkan bisa tarik servisnya gitu. Bahkan tidak perlu mengunduh, tinggal menarik saja, kemudian masuk di peta, itu sudah ada data yang memang di-share secara publik oleh kementerian lembaga. Nah, GIS saat ini bukan hanya berupa peta dan analisa. Jadi outputnya itu bukan hanya output JPG atau PDF, atau mungkin hanya analisa saja gitu ya, tapi di sini GIS dapat membantu untuk mengambil keputusan antara mungkin pemberian izin bangunan atau bagaimana memonitoring kesesuaian tata ruang. Ini ada salah satu contohnya, sebuah aplikasi RDTR interaktif yang dikembangkan oleh ATR BPN. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih RDTR yang ada di sebuah lokasi gitu, yang ada di Indonesia. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan simulasi pembangunan gitu. Kira-kira dampak lingkungan, transportasi, dan lain-lain seperti apa, dan bagaimana proyeksi kependudukan, ekonomi, dan pengembangan wilayah selanjutnya. Nah, di sini ada 4 pilar teknologi di GIS yang dapat membantu untuk mengembangkan sebuah kota yang cerdas. Dari pastinya, di sini sektor Bapak Ibu sepertinya ya, dari planning gitu ya, dari merencanakannya, urban and community design. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan operational efficiency, efisiensi dari operasional, bagaimana masyarakat itu bisa melaporkan misalnya, atau mungkin surveyornya yang melaporkan kira-kira mana saja sih yang harus di maintenance misalnya. Kemudian di sini melalui data driven performance gitu ya, melalui data dan analytics kita bisa mengembangkan lebih jauh analisa-analisa yang ada menggunakan teknologi-teknologi yang sudah berkembang di luar sana. Kemudian civic inclusion di sini adalah ada sisi keterlibatan masyarakat. Bagaimana masyarakat luas itu dilibatkan gitu ya dalam pembangunan sebuah kota yang cerdas. Nah, pertama dari perencanaan dan engineering ya. Di sini melalui lokasi kita bisa membantu merencanakan hal-hal yang baik itu. Ini ada contoh-contoh penerapan untuk planning menggunakan GIS ya di beberapa kota, di beberapa daerah di seluruh dunia. Contohnya di sini di Sacramento, di sini dia mengidentifikasi lokasi utama untuk menginstal parkir sepeda gitu. Mana sih lokasi optimalnya? Mereka merencanakan hal tersebut. Kemudian misalnya di sini menggunakan salah satu aplikasi kita, yaitu ArcGIS Urban, kita bisa melihat dampak dari development yang dipropos. Kemudian misalnya di Incheon, kita bisa melihat bagaimana urban redevelopment itu juga dibentuk. Jadi di sini bahkan Bapak Ibu melihat tidak bentuknya sudah 3 dimensi ya. Dan dikombinasikan dengan gambar peta JPG juga, tapi di sini kita sudah 3 dimensi. Nah, kira-kira aplikasi-aplikasi apa saja sih yang bisa membantu untuk perencanaan dan engineering ini? Pertama ada ArcGIS Pro. Jadi ArcGIS Pro yang saya jelaskan sebelumnya merupakan versi desktop yang lebih advance, di mana tidak hanya kita bisa melakukan spatial analytics, namun kita bisa mengintegrasi dengan data BIM. Mirip sebelumnya juga kita bisa melakukan image analysis dan 3D analysis. Nah, ini untuk planning memang masih mirip dengan ArcMap, tapi ArcGIS Pro memang lebih advance lagi. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan data 3 dimensi gitu ya, dari perencanaan wilayah yang sudah kita lakukan gitu. Dari analisa-analisanya kita bisa menampilkan dalam 3 dimensi. Di sini ada beberapa aplikasinya, yaitu ArcGIS Urban. Di sini kita bisa melakukan desain, memanage, dan menentukan dampak dari perencanaan yang kita lakukan. Kemudian ada juga City Engine, sebuah aplikasi desktop, di mana kita bisa mengembangkan sebuah perencanaan kota berdasarkan fasadnya, ataupun mungkin berdasarkan skyline juga. Kemudian di sini selanjutnya dari visualisasi 3 dimensi kita juga bisa membuat web GIS-nya, di mana di sini kita bisa integrasi dengan mobile
tidak hanya web ya, tidak hanya aplikasi berbasis web, namun juga aplikasi berbasis mobile. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan Story Map. Story Map itu merupakan sebuah aplikasi untuk mengkombinasikan data tiga dimensi, untuk mengkombinasikan peta, gambar, ataupun video atau audio, serta dengan tulisannya. Jadi kita bisa menceritakan apa sih yang terjadi di lingkungan kita misalnya. Nah, untuk Indonesia sendiri ini ada beberapa di antaranya ya, aplikasi yang sudah dibuat untuk sisi perencanaan. Ini contohnya, ini demo aplikasi untuk pemerintah daerah Bukit Tinggi. Ada aplikasi prototype zoning 3 dimensi, di mana di sini melalui aplikasi berbasis web ini, kita bisa melihat bagaimana sih rencana pola ruang yang ada di sana, dalam bentuk 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sih bangunan existing yang ada di sana. Karena kan mungkin di sini ada juga ya aturan-aturan mungkin dari ketinggian ataupun kedalaman. Nah, di sini kita bisa filter juga gitu ya legenda-legendanya. Misalnya masyarakat ingin membangun di suatu lokasi, pastinya mereka harus melihat legenda yang tepat untuk mereka membangun itu ada di mana. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga sudah membuat 2 aplikasi, yaitu RTR Online serta RDTR Interaktif. Jadi melalui RTR Online yang ini ya, kita bisa melihat bagaimana sih RT/RW yang ada di setiap daerah gitu ya. Kemudian lebih detail lagi melalui RDTR Interaktif kita bisa melihat juga bagaimana rencana detail tata ruang yang ada berdasarkan RDTR yang sudah dibangun oleh setiap daerah. Nah, kemudian tadi untuk planning, pastinya di sini kita juga perlu melakukan efisiensi untuk operasional gitu ya. Bagaimana kita memonitor misalnya aset yang dimiliki oleh sebuah daerah gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan di luar negeri. Di sini ada di Palm Beach County, mereka melakukan inspeksi nyamuk. Jadi misalnya masyarakat melaporkan di suatu daerah itu kenapa banyak nyamuk gitu misalnya. Nah, itu para surveyor di pemerintah daerah bisa langsung memonitor di mana lokasinya, kemudian kenapa permasalahan itu terjadi misalnya. Kemudian misalnya di sini bahkan kita bisa melakukan facilities management juga. Jadi tidak hanya sebuah wilayah, namun di sini kita bisa memanajemen suatu bangunan gitu ya, seperti itu menggunakan RGS Indoor namanya. Itu salah satunya juga di sini kita bisa melakukan maintenance dari aset. Nah, apa saja aplikasi-aplikasi yang digunakan? Di sini ada berbagai macam aplikasi-aplikasi GIS untuk pengambilan data lapangan ataupun inspeksi ataupun untuk navigator ataupun tracker. Di sini ada contohnya Survey 123, yaitu sebuah smart form. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian biasa menggunakan Google Form, mirip seperti itu, tapi ada salah satu pertanyaan yaitu untuk menitikan lokasinya. Jadi nanti hasilnya akan berbentuk feature layer. Jadi kita sudah bisa memvisualisasikan dan menganalisa berdasarkan persebaran orang-orang yang mengisi gitu. Kemudian ada juga kolektor, mirip dengan Survey 123 karena kolektor ini mengambil data lapangan, tapi tidak hanya itu, kita juga bisa mengedit gitu ya, data-data yang ada yang sudah dikolek. Kemudian di sini ada tracker juga, seperti namanya kita bisa melakukan tracking. Workforce, biasanya workforce ini untuk memberikan assign pekerjaan kepada surveyor-surveyor di lapangan gitu ya, berdasarkan template pekerjaannya masing-masing. Jadi semuanya sudah tidak paper based lagi. Ada juga navigator, jadi melalui navigator ini kita bisa melakukan navigasi dari suatu lokasi ke lokasi lain berdasarkan rute, waktu, dan jarak yang optimal. Kemudian mungkin di sini kita butuh citra yang lebih detail, kita bisa menggunakan data drone, kemudian kita bisa mengolahnya menggunakan drone to map, salah satu aplikasi kita juga. Nah, di sini ada juga yang augmented reality, ada yang namanya aplikasi Augeo, jadi kita benar-benar
misalnya mengukur menggunakan sebuah aplikasi lapangan saja. Nah, kemudian di sini aplikasi-aplikasi lapangan ini ada salah satu lagi yaitu quick capture. Jadi kita bisa melakukan inspeksi bahkan dengan berjalan di dalam mobil gitu. Jadi hanya tinggal klik-klik button saja. Cuma ini belum terupdate di sini. Nah, semua aplikasi-aplikasi lapangan ini bisa dikoneksikan dengan aplikasi di kantor gitu. Salah satunya adalah dashboard. Ini salah satunya mirip seperti yang Johns Hopkins University, tapi kita sudah integrasi, maksudnya sudah di custom sesuai KPI kita gitu ya. Aplikasi-aplikasi pengambilan data lapangan contohnya itu bisa langsung terupdate di dashboard ini. Jadi teman-teman yang di kantor ataupun di lapangan gitu ya bisa langsung terkoneksi karena data-datanya real time terupdate. Jadi mungkin di sini tidak ada dusta lah di antara kita gitu ya, dari yang mengambil data lapangan ataupun yang ada di kantor. Nah, ini contoh di Indonesia, ini demo yang dilakukan oleh Esri Indonesia, yaitu dashboard untuk memantau dan memberikan informasi dan pembaharuan aset, sarana, dan prasarana transportasi di Kota Palembang. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat dashboard yang memberikan infografis dari jumlah bandara yang ada di Kota Palembang dan misalnya berapa panjang jaringan jalannya, kemudian misalnya bagaimana sih kondisi jalan yang ada di sana, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan update pembaharuan aset gitu ya, menggunakan salah satu aplikasinya yaitu ArcGIS Collector. Jadi para surveyor misalnya mereka melakukan maintenance, melakukan monitoring di lapangan apakah suatu jalan ini rusak gitu ya. Kemudian mereka bisa mengedit nih menggunakan ArcGIS Collector di lapangan apakah sudah bagus ataupun masih rusak seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah masuk ke ranah civic inclusion atau partisipasi masyarakat. Jadi ada aplikasi juga, ini kita pakai Survey 123, di mana masyarakat bisa memberikan laporan gitu ya, kerusakan sarana prasarana yang ada di daerahnya. Seperti itu. Jadi kemudian nanti akan masuk ke sebuah dashboard antara ini ataupun dashboard lainnya. Nanti akan ada, kita bisa koneksikan juga memberikan notifikasi bagi surveyor apakah data tersebut perlu diverifikasi atau tidak. Tadi untuk efisiensi operasi di lapangan. Kemudian di sini pastinya smart kota yang cerdas membutuhkan performance yang cerdas juga. Di sini kita bahkan tidak perlu melakukan analisa-analisa biasa, kita bisa mengkombinasikan contohnya dengan machine learning. Di sini di Dharavi area di Mumbai dia mengotomatisasi bagaimana slum area yang ada menggunakan machine learning seperti itu. Kemudian contohnya di sini ada manajemen traffic, manajemen lalu lintas yang menggunakan artificial intelligence di Cobb County. Di Coral Gables juga mereka membuat sebuah command center, community intelligence center yang berisikan dari dashboard-dashboard seperti laporan masyarakat gitu ya. Jadi bisa langsung memantau bagaimana sih keadaan di sebuah daerah secara langsung. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan untuk data-driven performance? Di sini kita bisa membuat berbagai macam aplikasi melalui WebGIS. Salah satunya adalah Operation Dashboard, sehingga bisa terlihat KPI-nya seperti apa, infografisnya seperti apa, tidak hanya peta. Kemudian kita juga bisa integrasi dengan data real time gitu ya. Bisa kita integrasi dengan sensor network ataupun IoT juga. Lalu di sini kita bisa melihat insights dari big data menggunakan namanya juga insights. Mungkin kalau di data science artinya adalah bagaimana kita menemukan arti dari data yang ada gitu ya. Nah, ini ada aplikasi juga untuk big data itu. Lalu di sini juga kita bisa mengkombinasikan dengan artificial intelligence dan machine learning. Misalnya kita ingin mengidentifikasi sebuah objek, misalnya identifikasi mobil, kendaraan yang ada gitu. Atau melakukan prediksi dari kecelakaan yang mungkin terjadi selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh, sebentar.
Ini ada contoh-contoh penerapan yang sudah dilakukan di sini. Yang pertama adalah port monitoring di Batam. Jadi di sini cukup menarik case-nya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah persebaran dari vessel, kapal-kapal gitu ya, yang berlabuh di Indonesia. Di sini kita menggunakan data ICE. Nah di sini permasalahan terjadi adalah di pelabuhan di Batam itu tidak memiliki pendapatan yang harusnya sesuai gitu yang didapatkan. Padahal kan di Batam ini pastinya sangat strategis gitu ya melihat lokasinya. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk memonitor berdasarkan data vessel yang ada menggunakan sistem ICE. Nah, di sini kita bisa melihat nih ternyata kapal-kapal yang berlabuh itu berhenti di suatu lokasi. Jadi bisa dilihat di garis merah itu. Jadi kapal-kapal yang besar itu berhenti di garis merah kemudian berganti menggunakan kapal kecil untuk sampai ke pelabuhan Batam. Hal ini yang menyebabkan di pelabuhan Batam ini mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai gitu. Makanya selanjutnya dari pemerintah daerah bisa langsung mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini juga contohnya kita bisa menggunakan sensor gitu ya untuk melakukan mitigasi bencana. Ini salah satunya adalah monitoring pintu air di DKI Jakarta. Jadi setiap pintu air memiliki sensor masing-masing sehingga ketika statusnya tinggi air itu sudah siaga 1, 2, 3 ataupun misalnya hanya normal. Ya, kalau normal tidak ada ya. Kalau siaga 1, 2, 3 mereka akan memberikan notifikasi gitu. Notifikasi menggunakan chatbot. Jadi menggunakan Telegram nanti masyarakat bisa melihat notifikasi apakah suatu pintu air itu sudah status di siaga 1 atau 2 atau 3 gitu. Kemudian nanti masyarakat pastinya bisa langsung mempersiapkan untuk melarikan diri gitu atau menyimpan harta bendanya yang berharga. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah civic inclusion, bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam melaporkan apa yang terjadi di daerahnya gitu ya. Ini banyak contoh di antaranya seperti di Sonoma County. Di sini kita bisa melihat status dari clean up kebakaran bekas kebakaran gitu ya, atau misalnya di sini menggunakan RJS Hub. Suatu daerah di Santa Clara Valley itu mereka membuat sebuah portal open data untuk share aplikasi-aplikasi GIS yang ada. Kemudian di sini juga ada San Bernardino County memperlihatkan jumlah homeless yang ada di daerahnya. Nah, aplikasi-aplikasi apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya untuk keterlibatan masyarakat ini? Yang pertama ada RJS Hub. Jadi RJS Hub itu seperti website atau blog di mana kita bisa menggunakannya untuk menjadikan sebuah portal atau open data. Jadi di sini kita tidak hanya bisa share program-program apa sih yang ada di pemerintah, namun di sini juga kita bisa memasukkan aplikasi-aplikasi GIS yang sudah dibuat oleh suatu daerah, seperti itu. Kemudian di sini juga banyak ya solusi-solusi lainnya gitu yang sudah berbasiskan template untuk engagement masyarakat ataupun untuk reporting masyarakat gitu. Kemudian kita juga bisa share permasalahan yang ada menggunakan story map. Mirip seperti sebelumnya, kita bisa menceritakan sebuah informasi publik menggunakan atau menggabungkan peta, tulisan, serta media. Kemudian ini ada contoh di sini. Ini adalah sebuah dashboard. Bentar. Ini adalah sebuah dashboard, sebuah aplikasi dashboard gitu ya. Di Sumatera Selatan, di sini kita tidak hanya bisa memasukkan analisa yang sudah kita buat gitu ya, mengenai status pintu air, tinggi air di sana. Namun di sini juga kita bisa melihat bagaimana sih keadaan setiap
permasalahan yang dihadapi mengenai banjir di daerah tersebut melalui infografis. Nah, kemudian di sini kita koneksikan dengan aplikasi di lapangan. Ini aplikasi yang custom sebenarnya menggunakan App Studio, tapi pakai Survey 123 ataupun aplikasi lapangan lain yang ada itu juga bisa. Di sini kita add location gitu ya. Misalnya kita ingin melaporkan apa yang terjadi di lokasi kita gitu. Kita laporkan menggunakan foto, kemudian ini bisa diaplikasikan untuk mungkin surveyor di pemerintah daerah ataupun partisipasi masyarakat dalam melaporkan bencana misalnya. Kita masukkan detailsnya, kondisi banjir saat itu bagaimana gitu ya, kerusakan yang dialami, kemudian kita masukkan dan ini akan langsung real time gitu, datanya masuk ke dashboard gitu. Selain dashboard, kita juga bisa membuat aplikasi kita sendiri menggunakan web app builder. Jadi di sini bisa dilihat tengah ini ada widget-widget ya. Jadi ada tombol-tombol di mana setiap tombol itu bisa berarti sesuatu atau bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini salah satu tombolnya kita bisa menggunakan untuk directions. Jadi kita bisa melihat dari satu titik kita berada untuk sampai ke misalnya kantor polisi itu harus lewat mana dengan waktu optimal gitu. Nah, jadi di sini GIS memberikan sebuah ekosistem spasial di mana kita bisa melakukan data sharing pada stakeholders gitu ya. Kita bisa mengambil integrasi data-data yang di-share secara publik oleh berbagai kementerian lembaga yang ada. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa mungkin kombinasi dengan data kita sendiri. Misalnya kita mengambil data di lapangan gitu ya dari surveyor. Kemudian sebentar. Kemudian kita juga bisa membuat aplikasi-aplikasi kita masing-masing. Oke. Ya, ini sepertinya agak terkorup sepertinya PPT-nya, tapi pada dasarnya di sini GIS merupakan sebuah platform untuk berbagai macam kebutuhan. Mungkin ada dinas yang terbiasa dengan spreadsheet, ada yang sudah biasa menggunakan data peta, mungkin ada yang sudah sampai ada petugas lapangannya menggunakan UAV gitu ya atau sensor. Itu semuanya bisa diintegrasikan masing-masing gitu. Melalui di sini sebuah frameworknya, jadi dari data-data tersebut mungkin dapurnya adalah desktop gitu ya, ArcMap ataupun ArcGIS Pro. Dari desktop tersebut kita bisa publish melalui portal antara ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise. Kemudian kita bisa membuat web aplikasinya, lalu web mapnya, web petanya ataupun web aplikasinya seperti itu. Dengan sangatlah mudah karena tanpa coding sama sekali. Atau misalnya Bapak Ibu suka mengcustom, nah itu juga memungkinkan. Nanti hasilnya bisa berbagai macam gitu ya, tergantung kebutuhan masing-masing antara mungkin aplikasi tematik, misalnya mengenai pendapatan daerah gitu, atau mungkin mengenai analisa tumpang tindih lahan, atau di sini kita juga bisa membuat open data gitu ya dari pemerintah daerah sharing data-datanya. Kemudian kita juga bisa membuat dashboard monitoring sebuah permasalahan, misalnya di sini adalah bencana, atau di sini juga kita bisa membuat aplikasi untuk masyarakat gitu. Ini hanya beberapa contoh di antaranya, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi pada dasarnya kita melakukan analisa di desktop, melakukan publish, kemudian kita langsung bisa membuat aplikasi berbasis web. Kenapa harus membuat web aplikasi? Karena di sini kita sudah di revolusi industri 4.0 juga, di mana pastinya semua aplikasi dan integrasi semuanya harus bisa mudah diakses dan multi-platform, keterbukaan informasi. Kita bisa memberikan kolaborasi tugas antar dinas ataupun publik, melakukan percepatan proses perizinan, serta kita juga bisa membantu investor untuk mengenal profil wilayah kota kita. Ini adalah portal untuk Jakarta 1 yang sudah sering juga memenangkan berbagai macam penghargaan gitu ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia namun di sektor internasional. Ini ada contoh beberapa aplikasi. Ini namanya Sitaru, yaitu aplikasi untuk RT RW interaktif gitu.
Jadi pemerintah daerahnya bisa langsung sharing sendiri bagaimana sih kesesuaian rencana tata ruang yang ada di daerahnya gitu ya. Tidak harus melalui Kementerian ATR BPN, tapi setiap daerah pun bisa sharing langsung ke masyarakat. Itu di Muara Enim, di sini juga ada Sitaru. Mirip dengan Muara Enim, cuma berbeda daerah. Ini untuk Yogyakarta. Seperti itu. Nah, di sini yang menarik adalah kita seperti tadi saya jelaskan, kita bisa menambahkan widgetnya masing-masing gitu ya. Misalnya ini kita bisa membuat task gitu ya. Kemudian apakah pemanfaatan itu diizinkan gitu misalnya. Kemudian misalnya kita ingin menginput perizinannya, kita masukkan data pribadi, maksudnya dari sisi masyarakat memasukkan data pribadinya gitu. Kemudian nanti akan langsung masuk dan perlu diverifikasi oleh pemerintah daerahnya. Nah, kemudian setelah itu juga kita bisa membuat aplikasi story map untuk menceritakan profil wilayahnya. Contohnya di sini untuk kawasan Sabang, kita bisa menceritakan apa sih sektor utama, sektor unggulan dari daerah kita masing-masing gitu ya. Bagaimana penataan lahan, pola ruang, daya dukung, potensi dan kemampuan lahan di daerah tersebut, potensi untuk didukung oleh investor mungkin dari sisi pariwisata itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih tadi sebenarnya sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang saya ceritakan serta pemanfaatannya. Tapi di sini JIS juga ada, ArcGIS, platform ArcGIS juga ada aplikasi-aplikasi yang memang spesifikasinya untuk planners gitu, untuk para planners. Tidak hanya dari tools yang basic ya, dari desktop ataupun ArcGIS Online atau Enterprise yang saya jelaskan sebelumnya, namun di sini atau aplikasi-aplikasi yang common seperti yang saya jelaskan sebelumnya dari aplikasi lapangan ataupun aplikasi di kantor dashboard atau web app builder. Namun ini ada aplikasi spesifik, yaitu ada 3, GeoPlanner, City Engine, dan ArcGIS Urban. Boleh saya jelaskan sedikit satu persatu. Untuk GeoPlanner, di kiri ini adalah GeoPlanner. Jadi dia merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk tools perencanaan berbasis web yang membantu Bapak Ibu sekalian dalam merancang skenario berskala kota, regional, serta landscape dengan cepat dalam lingkungan yang kolaboratif dan berulang. Jadi di sini kita bisa membuat skenario planning gitu ya, dengan membandingkan KPI gitu. Kira-kira mana sih yang paling efektif misalnya. Jadi setiap planners bisa melakukan hal tersebut dan kita bisa membandingkan mana sih yang memang paling optimal dan paling efektif gitu berdasarkan KPI-nya. Kemudian di sini ada ArcGIS Urban juga. ArcGIS Urban ini dalam bentuk 3 dimensi gitu ya, yang membantu untuk meningkatkan perencanaan kota dan pengambilan keputusan. Jadi kalau GeoPlanner ini 2 dimensi base-nya, tapi kalau ArcGIS Urban ini tidak hanya kita bisa melakukan planning skenario, tapi di sini juga kita bisa melakukan zoning plan dalam bentuk 3 dimensi. Seperti itu. Dan mirip seperti sebelumnya, kita bisa melakukan atau menambahkan indikator-indikator juga dari analisa yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini juga ada aplikasi yang ketiga untuk planners, yaitu City Engine. Jadi City Engine ini bentuknya 3 dimensi juga. Dan di sini kita bisa menciptakan lingkungan perkotaan yang besar gitu ya, interaktif dan imersif dengan waktu yang singkat daripada teknik pemodelan yang tradisional. Di sini kita bisa membuat sebuah perencanaan kota gitu ya berdasarkan rules fasadnya, skyline gitu ya, ataupun rendering 3 dimensi gitu untuk menampilkan kota di masa depan ataupun kota fiksi masa lalu gitu, atau saat ini misalnya kita ingin membuat digital twin gitu. Nah di sini bahkan yang menarik adalah City Engine sebelumnya pernah digunakan juga untuk salah satu film kartun yang dinamakan dengan Zootopia. Jadi benar-benar kartunisnya itu membuat
perencanaan kotanya ini kota-kota yang ada di Zootopia ini benar-benar scratch menggunakan City Engine seperti itu. Jadi bahkan peluangnya bukan hanya untuk perencanaan wilayah, namun juga di sini kita bisa membuat untuk film gitu misalnya. Karena kita membuat sebuah kota yang fiksi. Nah, mungkin tambahan sedikit. Jadi di sini Esri Indonesia juga memiliki sebuah inisiatif untuk membantu pemerintah daerah gitu ya, untuk mencanangkan atau merealisasikan smart city-nya, kota cerdasnya gitu ya, ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, contohnya dari misalnya dari sektor lingkungan hidup, ataupun misalnya dari sisi transportasi dan lain sebagainya gitu. Sebelumnya juga kita mengadakan webinar untuk share solusi untuk local government. Dan ini ada contoh yang dilakukan di IAP DKI Jakarta, sama seperti IAP Sosel gitu ya, kita juga melakukan webinar plus MOU signing, dan kemudian dari IAP DKI Jakarta juga langsung memberikan press release kerjasamanya gitu antara IAP DKI Jakarta dan Esri Indonesia. Kemudian di sini juga kami membantu untuk lisensinya untuk mendukung bisnis workflow dari IAP DKI Jakarta. Kemudian di sini kami juga memberikan webinar dan pelatihan online. Salah satunya ini ada workshop mengenai RGS Urban, yang tidak hanya dihadiri oleh anggota IAP DKI Jakarta, namun juga Pemda setempat, serta institusi pendidikan yang bermitra dengan IAP DKI Jakarta. Dan pelatihan online ini salah satunya mendukung juga trainers for trainers, training for trainers. Jadi nanti ke depannya tidak hanya dari Esri yang mengajar, namun juga dari anggota IAP DKI Jakarta yang mengajar gitu. Kemudian di sini juga kita membuat hub gitu ya untuk mengumpulkan aplikasi-aplikasi GIS yang dibuat oleh IAP DKI Jakarta. Lalu dari workshop yang dilakukan, kami juga mengeluarkan sertifikat antara Esri dan IAP DKI Jakarta, serta saat ini karena sedang ada workshop mengenai RGS Urban juga, kami melakukan juga perlombaan Urban Planning Innovation untuk anggota IAP DKI Jakarta yang mengikuti workshop tersebut. Oh, tidak hanya anggotanya, namun juga pemerintah daerahnya dari PUPR. Lalu pastinya kami juga membantu untuk advokasi untuk Pemda setempat melalui IAP DKI Jakarta. Jadi pada dasarnya di sini sebagai profesional di bidang perencanaan wilayah ataupun kota gitu ya, pekerjaan Bapak Ibu sekalian pastinya merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dari ini. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh dan menciptakan future atau masa depan dari planet kita. Mungkin terlalu jauh gitu ya, planet gitu. Mungkin dari masa depan dari Indonesia ataupun masa depan dari daerah Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk menciptakan sebuah masa depan yang sustainable, yang berkelanjutan, pastinya membutuhkan lebih dari sekedar teknologi. Pastinya di sini membutuhkan aksi yang cerdas, pemikiran gitu ya, nilai, etika, kerja keras, dan mengumpulkan hal itu semua dalam menciptakan kota yang cerdas, menciptakan daerah yang cerdas, menciptakan Indonesia yang cerdas dan berkelanjutan. Hanya Bapak Ibu yang bisa melakukannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, bagus sekali presentasi dari Bu Nadira Nuri Auliani ya. Jadi banyak hal yang menarik yang mungkin perlu kita garis bawahi. Yang pertama ya, penggunaan GIS ya, ini sangat luas sekali ternyata ya. Citizen ya, ada healthy livability, mobility housing, ada environmental juga di situ, ada teknologi advancement ya, jadi sangat luas. Kemudian geospatial infrastructure ya, berkembang juga dengan sangat cepat. Terlebih tadi terkait dengan big data dan artificial intelligence, ya, itu juga berkembang dengan pesat.
Kemudian perkembangan GIS juga sudah cukup fleksibel. Kalau dulu kita hanya mengenal vektor dan raster, sekarang ini tadi Ibu menjelaskan sudah dengan data real time ya, big data dan multidimensional data. Kemudian terkait aplikasi juga tadi dijelaskan ya, lebih dari 30 kementerian lembaga itu menggunakan platform ArcGIS ya. Sehingga Esri ini berperan sangat penting di situ karena semuanya pakai ArcGIS. Kemudian ATR BPN juga ya. Sekarang kan memang lagi gencar-gencarnya digitalisasi penataan ruang ya, terkait izin, monitoring, kesesuaian tata ruang, simulasi pembangunan itu semua dilakukan dengan tool-tool geospasial. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan beberapa penerapan yang bagus ya dari GIS dari berbagai sudut pandang ya. Bahkan sebenarnya sebagai tambahan dari dulu ya, dari revolusi industri John Snow ketika masih wabah kolera di Broadway Inggris, itu dia sudah menggunakan itu geospasial untuk memetakan penyakit kolera kan waktu itu. Bahkan zaman prasejarah ya, zaman prasejarah itu sudah menggunakan geospasial. Suku Cro-Magnon di Prancis itu memetakan hewan buruan itu di gua-gua mereka gitu. Itu kan geospasial juga. Nah, sehingga memang kolaborasi multi platform berbasis WebGIS ini sangat penting. Jadi memang kalau kita berbicara geospasial ini more than teknologi, Bu. Begitu besar ya, begitu masif. Nah, untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat room, nanti kita bacakan. Ya, kalau masih ada waktu nanti kita bisa berkomunikasi secara langsung ya. Oke, ada pertama langsung dijawab aja Bu mungkin ya, satu-satu ya, biar nggak lupa. Pertama dari Bapak Rahmat Hidayat ini. Ini ada pertanyaan, usul untuk Esri Indonesia. Tolong disediakan juga ArcGIS Pro untuk personal use ya. Selama ini personal use hanya untuk ArcGIS desktop. Nah, ini mungkin bisa dijawab Bu Nadira. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas pertanyaannya. Jadi untuk personal use itu memang sudah ada sebenarnya Pak ArcGIS Pro itu. Mungkin itu versi sebelumnya gitu ya, personal use belum ada karena ya memang ArcGIS Pro itu juga baru ada sejak tahun 2014 gitu. Tapi personal use itu sudah lengkap dari ArcGIS Pro, ArcMap, dan ArcGIS Online-nya. Jadi itu sudah masuk Pak untuk ArcGIS Pro. Ya, sebagai informasi, jadi memang ArcGIS personal use ya. Ini maksudnya itu adalah ArcGIS yang lisensinya perorangan ya, Bu ya, Bu Nadira. Jadi bukan untuk kepentingan publik, juga bukan untuk kepentingan komersial. Walaupun itu edukasi ya, itu juga bukan peruntukan untuk itu. Jadi hanya untuk personal use. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Rahmat Hidayat. Cara Pemda agar bisa bekerja sama dengan Esri untuk mengembangkan GIS itu bagaimana, Bu? Monggo, Bu, silakan. Panitia di unmute dulu Bu Nadiranya. Oke, mohon maaf tadi saya mute sebentar. Jadi boleh saya share screen lagi ya? Ya, jika Bapak Ibu dari pemerintah daerah ingin didukung oleh Esri Indonesia bisa melalui onemap.id atau mungkin bisa email dulu gitu ya ke email education, nanti akan kami bantu untuk arahkan ke tim dari sektor local government atau pemerintah daerah yang memang tugasnya untuk membantu Pemda seperti itu. Mungkin bisa dilihat juga tentang OneMap ID di onemap.id di browser Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin ada sedikit tambahan juga, mungkin yang dari universitas ya, ada nggak mungkin versi ArcGIS Pro for Education misalnya atau for government free gitu? Oh, oke. Ya, silakan. Untuk universitas ya, sebenarnya di sini selama masa pandemi memang ada program untuk membantu gitu ya. Tidak hanya mahasiswa, namun juga ataupun sivitas akademika, namun juga untuk membantu profesional yang memang terdampak pandemi. Ada namanya program itu Learn ArcGIS.
Jadi di sini melalui program bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu masing-masing ya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi member dari LearnGIS. Itu adalah sebuah portal e-learning dari Esri gitu. Di mana Bapak Ibu bisa secara individual gitu belajar mengenai berbagai macam aplikasi-aplikasi ataupun studi kasus yang ada gitu. Ini agak loading sebentar, tapi nanti saya share mungkin boleh untuk linknya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi member di sini. Ataupun bisa juga bekerja sama dengan Esri Indonesia kalau misalnya universitasnya memang ingin didukung. Silakan, kita sangatlah open gitu ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami sangatlah concern untuk research and development. Jadi banyaklah skema kerjasama yang bisa kita lakukan gitu antara mungkin hanya pemerintah daerah atau mungkin pemerintah daerah dengan universitas misalnya, karena saya yakin universitas biasanya adalah pengabdian masyarakatnya atau proyek-proyek gitu ya untuk membantu Pemda. Jadi banyak sekali skema kerjasama yang bisa kita lakukan jika memang ingin didukung oleh Esri Indonesia mungkin itu. Selain ini saya share mengenai member Learn ArcGIS untuk mendapatkan software lisensinya. Oh ya, ini member ini mendapatkan ArcGIS Pro serta ArcGIS online-nya dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi di dalamnya. Seperti itu. Ya, ini mungkin juga sudah menjawab sedikit ya dari pertanyaan Pak Cikal Huta-Jala ya. Jadi Pak Cikal Huta-Jala itu bertanya bagaimana kami bisa mengakses lisensi ArcGIS Web secara permanen agar data spasial bisa kami sinkronkan dengan kabupaten kota serta provinsi. Itu sudah terjawab tadi ya? ArcGIS Web secara permanen ya. Saya kurang mengerti maksudnya ArcGIS Web secara permanen. Soalnya kalau tadi LearnGIS itu memang ada waktunya sih, bukan yang permanen sebenarnya. Kalau ArcGIS online gitu ya secara permanen, saya sih encourage, saya sarankan untuk menggunakan personal use sih, walaupun memang sebenarnya itu untuk pribadi saja. Tapi personal use itu sudah lengkap gitu ya, tidak hanya ArcGIS online namun juga ArcGIS Pro dan ArcMap. Dan ya menurut saya itu cukup terjangkau gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu bertanya tentang harga, karena bahkan sekarang suka ada diskon jadi 300.000 udah dapat semuanya. Ya gitulah. Jadi ya kalau misalnya nanya kalau secara permanen bisa itu, kalau untuk personal gitu. Atau untuk kabupaten kota gitu dengan provinsi misalnya pastinya bisa dibantu melalui onemap.id gitu. Kita bisa banyak skema kerjasama yang bisa dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nadia. Bahkan memang ArcGIS Pro aja ini kan sebenarnya saat pandemi sekarang ini dibuka ya, yang ini ya, yang versi free-nya Pak Bu ya. Oh iya. Yang ya nanti mungkin Bapak dan Ibu yang berminat ke situ bisa langsung browsing terkait itu ya, karena ada dibuka versi free-nya selama pandemi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dino Manurung ya, Bapak Dino Manurung, terkait Smart City ya. Jadi menurut Ibu ya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan konsep Smart City pada kota-kota Indonesia? Apakah aspek sumber daya manusia, sumber dana, atau political willingness? Baik, ini sangat menarik ya. Terima kasih Pak Diro Manurung atas pertanyaannya. Di sini sebenarnya saya dari tim education, tapi kami sering kolaborasi juga dengan tim GeoX Expansion dari local government. Jadi saya bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang atau tantangan terbesar gitu ya dalam penerapan Smart City itu kebanyakan dari sisi sumber daya manusianya gitu. Terkadang mungkin di sini kalau misalnya sudah punya infrastrukturnya kadang masih bingung gitu untuk menjalankannya atau membuat inovasi itu seperti apa. Jadi makanya ada sektor education dari education and community ini supaya bisa membantu mengedukasi gitu. Bagaimana sih teknologi GIS ini sudah sangat advance dan sudah bisa membantu untuk kolaborasi data serta memanajemen kota kita masing-masing seperti itu. Dan
sebenarnya untuk selama masa pandemi ini pun untuk sumber dana juga agak susah gitu. Tapi di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Esri Indonesia sangat open gitu ya untuk membantu cita-cita dari BIG juga itu satu data Indonesia, satu peta Indonesia. Jadi di sini banyak skema-skema kerjasama yang bisa dilakukan dengan pemerintah daerah. Jadi untuk aspek sumber dana mungkin nanti bisa dikomunikasikan jika mungkin memang dibutuhkan ataupun ada permasalahan di dalamnya. Seperti itu sih kalau dari pengalaman saya dan pengamatan saya, seperti itu. Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya Bu dari Nur Hikmah Padiatu. Nah, di mana bisa diakses berbagai pelatihan-pelatihan dari Esri dalam waktu dekat, terutama untuk 3 aplikasi tadi bagi planners? Terima kasih Bu Nur Hikmah Padiatu atas pertanyaannya. Di sini untuk pelatihan-pelatihan dari Esri mengenai dalam waktu dekat gitu ya untuk 3 aplikasi itu biasanya sih Bapak Ibu sekalian bisa request untuk workshop kepada Esri Indonesia gitu ya, bisa melalui email kami yang education@esriindonesia.co.id. Silakan mungkin boleh diberikan sedikit overview kira-kira pelatihannya ingin tentang apa, kepada siapa gitu-gitu, silakan request kepada kami gitu. Dan sebenarnya pas IAP DKI Jakarta juga mereka inisiatif gitu ingin belajar RJS Urban. Kemudian langsung tanya ke tim Esri dan saat ini sedang berlangsung workshop RJS Urban untuk anggota IAP DKI Jakarta. Tidak hanya anggotanya sebenarnya, untuk universitas yang tergabung, yang bermitra, serta dengan pemerintah daerah yang bermitra juga dengan IAP DKI Jakarta. Seperti itu, jadi silakan di-request saja. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ingin coba belajar sendiri dulu gitu ya, daripada nunggu Esri, mungkin waktunya masih harus disesuaikan lagi, bisa melalui yang learn.rjs.com itu ada berbagai macam e-learning, jadi bentuknya tutorial gitu ya, yang datanya sudah di-share dan Bapak Ibu tinggal mengikuti saja step by step-nya, seperti itu. Ya, mungkin itu sih untuk pertanyaan jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bu Nadira. Ini masih ada sisa waktu sekitar 10 menit ya. Masih ada sekitar 18 menit, masih lama. Nah, siapa tahu ada yang mau berinteraksi langsung sama Ibu Nadira, silakan raise hand mungkin. Kalau ada yang mau berinteraksi langsung dengan Ibu Nadira. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita diskusi lepas dulu Bu Nadira ini ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Nah, terkait COVID-19 Bu Nadira, sudah ada tidak aplikasi dari kerjasama Esri dengan pemerintah daerah yang terkait penanganan COVID-19 gitu, Bu? Sudah ada Pak, sebentar ya, mungkin saya boleh sambil share. Ada portal di Kota Palembang, sebentar ya, sambil loading. Jadi sambil menunggu saya share screen, Kota Palembang sudah bekerja sama tidak hanya dengan Esri Indonesia, namun juga dengan universitas yang memang sudah bekerja sama dengan Esri Indonesia, yaitu Universitas Indo Global Mandiri di Palembang dalam membuat portal penanganan COVID-19. Sebentar saya share. Jadi di sini sudah sangat lengkap bahkan ya yang dilakukan oleh Kota Palembang dan UIGM, karena di portal ini mereka memasukkan dari dashboard pemantauan jumlah kasus COVID-19, namun tidak hanya itu, mereka juga menampilkan analisa-analisanya gitu ya. Analisa di mana saja sih masyarakat yang rentan terkena COVID-19 karena memiliki faktor komorbiditas gitu. Ini ada portalnya, jadi mereka menggunakan RJS Hub untuk share portalnya. Di sini ada jumlah terkonfirmasi, sembuh gitu ya. Kemudian di sini
pemerintah daerah juga sharing tentang program-program yang ada gitu ya, kebijakan-kebijakan tentang protokol ataupun adaptasi kebiasaan baru, kemudian ataupun program-program lainnya gitu, informasi yang perlu diketahui oleh masyarakatnya. Nah, selain itu juga mereka membuat aplikasi menggunakan form survei untuk memantau kegiatan posko dan distribusi bantuan tanggap COVID. Jadi, masyarakat yang memang rentan mungkin tidak hanya dari sisi kesehatan, namun juga dari sisi sosial ekonominya. Nah, itu mereka bisa melaporkan, kemudian di sini dari tim gugus tugasnya bisa memberikan bantuan gitu. Dan di sini kita setiap lapisan masyarakat pun bisa memantau bagaimana sih kegiatan posko dan distribusi bantuan yang dilakukan oleh Kota Palembang. Sambil loading, di sini juga mereka melakukan monitoring kendali PSBB dan penanganan COVID. Jadi kalau misalnya ada suatu lokasi, misalnya di pasar gitu ya, tidak mengikuti protokol social distancing ataupun PSBB atau protokol lainnya di Kota Palembang, maka masyarakat sekitar bisa melaporkan gitu. Oh, saya di titik ini, saya di pasar ini tidak terjadi protokol kesehatan yang seharusnya. Nah, itu kemudian akan masuk ke dashboard seperti ini gitu ya, pelaporan masyarakat. Nanti dari tim gugus tugas bisa langsung mendatangi lokasi dan ya bisa langsung menindaklanjuti selanjutnya harusnya seperti apa, seperti itu. Jadi banyak sekali lah yang dilakukan dan dikumpulkan di dalam satu portal Kota Palembang yang memang didukung oleh UIGM. Jadi ini salah satu contoh ya skema kerjasama yang dilakukan gitu antara Universitas UIGM dan Kota Palembang. Jadi mungkin di sini nanti bisa antara IAP Sulsel dengan Pemda Provinsi Sulsel gitu ya, ataupun kota dan kabupaten lainnya gitu. Mungkin ini contohnya, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di link ini, saya boleh share di grup chat, Zoom chat. Mungkin itu Pak untuk jawaban saya. Oke, ya terima kasih Bu Nadira. Bagaimana, ada lagi yang mau ditanyakan ya Bapak dan Ibu peserta pelatihan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung boleh, atau lewat chat juga boleh. Silakan. Mungkin juga itu ya Bu Nadira ya, kedepannya pilkada juga bisa digitukan juga Bu Nadira ya. Oh iya benar Pak. Dan sebenarnya sudah ada demonya. Sudah ada demonya. Iya benar. Mungkin boleh saya share lagi ya Pak. Oh boleh. Iya. Memang. Silakan Bu. Sebentar. Terkait pilkada. Ya. Sebenarnya saya kurang tahu ini sudah diimplementasi atau belum, tapi ini salah satu contoh demo ya untuk melakukan pilkada yang yang menggunakan teknologi dan tidak langsung ke lapangan misalnya untuk mengurangi adanya persebaran COVID-19. Bentar, saya share screen lagi. Jadi di sini ini demo sebenarnya ya, demo pilkada di Kota Solok. Jadi dia membuat hubnya juga, jadi mirip seperti UIGM dan Kota Palembang. Dia membuat satu portalnya di mana tidak hanya dari calon pilkada ini, calon kepala wali kota memasukkan visi dan misinya gitu ya, program-programnya, kemudian sharing tentang Kota Solok, namun juga memasukkan aplikasi-aplikasi GIS-nya gitu. Misalnya di sini memasukkan infografisnya juga, jumlah TPS-nya, kemudian di sini ada formulir aspirasi masyarakat. Misalnya masyarakat bisa melakukan survei elektabilitas gitu ya, supaya mereka bisa melihat bagaimana sih bentuk aspirasi demokrasi gitu. Kemudian laporan pelanggaran juga, misalnya
ada pelanggaran yang dilakukan di lokasi kejadian gitu ya, masyarakat bisa melakukan pelaporan juga melalui aplikasi form ini. Kemudian di sini juga ada form hitung cepat, jadi perhitungan cepat bisa langsung dilakukan menggunakan survei 123 juga menggunakan form. Lalu ada juga usulan program kerja, jadi misalnya masyarakat memiliki aspirasi gitu ya, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan untuk daerahnya, bisa juga menggunakan form usulan kerja. Kemudian dari aplikasi-aplikasi survei ini kita bisa membuat dashboard-nya gitu. Misalnya ini untuk sistem informasi pilkadanya, jadi memang sudah digabungkan semuanya gitu ya, dari jumlah penduduknya, jumlah DPT-nya, kemudian laporan pelanggaran dan usulan program. Selain itu juga nanti dari setiap form bisa dilihat per dashboard-nya masing-masing gitu. Quick count-nya, kemudian misalnya bagaimana hasil dari survei elektabilitas dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa memasukkan program-program apa sih yang diemban oleh calon case ini adalah wali kota gitu, dan calon wakil wali kota dan lain sebagainya. Ini salah satu penerapan atau pemanfaatan GIS untuk membantu pilkada berlangsung gitu. Mungkin ini lebih ke bagaimana dari calonnya itu bisa mengetahui lebih lanjut gitu ya tentang si kondisi masyarakatnya, kira-kira daerah mana sih yang lebih banyak vote untuk dia misalnya menggunakan peta, maka mungkin di situ dari calonnya selanjutnya ketika sudah menang bisa memberikan apresiasi gitu, atau misalnya selanjutnya dia bisa menyasar ke daerah tersebut. Ini di Amerika juga sudah menggunakan peta juga ya untuk manajemen pilkadanya masing-masing. Mungkin itu seperti itu sih untuk contoh penerapan bagi pilkada.